Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cala Zara Karola dengan NIM 2024081058 dari Prodi Sistem Informasi Belanda Class. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek pengembangan perangkat lunak dengan judul Rancangan Aplikasi Scotrack. Oke, di sini ada latar belakang dari rancangan aplikasi yang sudah saya buat. Latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan telah memberikan dampak signifikan di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, pemanfaatan teknologi tidak hanya digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi juga mulai diterapkan dalam kegiatan organisasi sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kegiatan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta jiwa kepemimpinan siswa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan secara rutin dan melibatkan berbagai aktivitas yang perlu didokumentasikan dan dilaporkan. Namun, proses pencatatan kegiatan pramuka saat ini masih dilakukan secara manual, seperti mencatat di buku dan menyimpan dokumentasi secara terpisah. Hal ini menyebabkan data rentan hilang, sulit dicari kembali, serta proses penyusunan laporan menjadi kurang efisien. Nah, di sini ada permasalahannya, data itu masih dilakukan pencatatan secara manual. Yang pertama ada data kegiatan rentan hilang atau rusak. Penyimpanan data tidak terorganisir, sulit mencari data kegiatan sebelumnya, proses pembuatan laporan tidak efisien, dan admin kesulitan dalam monitoring kegiatan. Nah, solusi yang diberikan melalui aplikasi ini yaitu pencatatan kegiatan secara digital, penyimpanan data terpusat, upload dokumentasi kegiatan, pembuatan laporan otomatis, dan memudahkan memonitoring laporannya. Nah, tujuannya yaitu membantu pembina dalam mencatat kegiatan pramuka, mempermudah pembuatan laporan secara otomatis, menyediakan sistem penyimpanan data yang aman, memudahkan admin dalam monitoring kegiatan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, aplikasi Scotrack ini memiliki ruang lingkup yang berfokus pada pengelolaan kegiatan pramuka secara digital. Nah, sistem ini digunakan oleh dua jenis pengguna, yaitu pembina pramuka dan admin sekolah. Pembina dapat melakukan input data kegiatan seperti hari, tanggal, materi, jumlah peserta, kendala, solusi, dan mengunggah dokumentasi. Selain itu, pembina juga dapat melihat, mengedit, dan menghapus data kegiatan. Nah, di sisi lain, admin memiliki akses untuk melihat dan mengunduh laporan kegiatan serta mengelola akun pengguna dari sistem. Nah, di sini ada elisitasi final yang fungsional. Nah, dalam laporan berbentuk PDF yang sudah saya upload, itu ada elisitasi dari tahap 1 sampai elisitasi final fungsional. Nah, pada presentasi kali ini, saya hanya memasukkan elisitasi final fungsional pada PowerPoint saya. Nah, berdasarkan hasil elisitasi, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional meliputi fitur login, logout, pengelolaan data kegiatan, penginputan data kegiatan secara lengkap, terus pengunggahan dokumentasi, serta pembuatan dan pengunduhan laporan dalam bentuk PDF. Selain itu, admin juga dapat mengelola akun pengguna. Sedangkan lanjut yang kebutuhan non-fungsional meliputi sistem yang responsif dan user-friendly, dapat diakses secara online, memiliki keamanan login, fitur autosave, serta penyimpanan data yang aman. Lanjut ke activity diagram. Nah, di sini ada gambar activity diagram dari start sampai N. Nah, activity diagram ini merupakan sistem yang berjalan menggambarkan proses pencatatan kegiatan pramuka yang masih dilakukan secara manual. Proses dimulai dari pelaksanaan kegiatan, kemudian pencatatan oleh pembina, pengumpulan dokumentasi, hingga penyusunan laporan yang diserahkan kepada admin. Proses ini masih memiliki kelemahan karena tidak terintegrasi, rawan kehilangan data, dan memakan waktu dalam pembuatan laporan. Lanjut ke use case.
Nah, ini ada gambar use case diagram. Use case ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Terdapat dua aktor utama, yaitu pembina dan admin. Pembina memiliki peran dalam mengelola kegiatan dan membuat laporan, sedangkan admin memiliki peran dalam melihat laporan, mengunduh laporan, serta mengelola akun pengguna. Nah, di dalam sistem ini terdapat beberapa use case utama, yaitu akses pengguna, mengelola kegiatan, laporan rekap kegiatan, dan manajemen akun. Use case ini mencakup seluruh aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam sistem Scout-Track. Nah, ini saya nggak masukin tabel-tabel spesifikasi use case di PowerPoint saya. Itu ada di laporan PDF saya. Nanti saya tunjukin laporannya di akhir video. Nah, di sini ada spesifikasi use case mengelola kegiatan. Pada fitur mengelola kegiatan, pembina dapat menambahkan data kegiatan dengan menginput hari dan tanggal, materi kegiatan, jumlah peserta, serta kendala solusi yang terjadi. Pembina juga dapat mengunggah dokumentasi berupa foto, serta melakukan edit dan hapus data kegiatan yang telah tersimpan. Lanjut ke laporan kegiatan. Pada fitur ini, pembina dapat melihat rekap kegiatan berdasarkan periode tertentu. Pengguna dapat melihat rentang tanggal, kemudian sistem akan menampilkan data kegiatan yang sesuai. Laporan tersebut juga dapat diunduh dalam bentuk PDF sehingga memudahkan dalam proses pelaporan. Lanjut ke manajemen akun. Nah, pada fitur ini, admin dapat menambahkan, mengedit, menghapus akun pengguna. Sistem akan melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan dan memastikan data tersimpan dengan aman. Nah, kesimpulannya dari rancangan aplikasi yang saya buat yaitu hal ini menjadi solusi yang dapat membantu dalam digitalisasi pengelolaan kegiatan pramuka. Aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan, penyimpanan data, serta pembuatan laporan. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan admin dalam melakukan monitoring kegiatan secara menyeluruh. Laporan yang sudah saya buat. Di sini ada bab 1 pendahuluan, latar belakang, lalu ruang lingkup. Di sini juga saya jelaskan tujuan proyek. Di bab 2 ini persyaratan program, ada elisitasi. Di sini saya memasukkan elisitasi tahap 1 sampai tahap final. Berikutnya ada activity diagram seperti yang ada di PowerPoint. Di sini ada penjelasan dari diagram use case, hasil identifikasi. Ini ada spesifikasi use case, akses pengguna, mengelola kegiatan, terus laporan rekap, dan manajemen akun. Terakhir ada kartu SNKTM. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.